rahasia bisa panen setiap minggu. Ya, katakan rahasia, saya bisa panen setiap minggu. Saudara masih ingat subtema yang pertama apa? Rahasia apa? Rahasia bisa hidup happy dengan Kristus. Lupa, amin? Nah, ya, jangan dijawab ya. Saudara, itu subtema yang pertama, rahasia kita bisa hidup happy dengan Tuhan Yesus. Masih ingat? Ya, ya, jangan sampai lupa. Itu adalah penting sekali. Dan yang rahasia yang kedua apa? Rahasia kita bisa panen setiap minggu. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, dan ini adalah sesuatu hal yang istimewa sekali. Kalau saya dan saudara bisa panen setiap minggu, menurut saudara ini adalah karangan manusia atau ini rencana Allah? Rencana Allah, amin? Katakan ini adalah rencana Allah. Dan bila Allah berencana, pasti terjadi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, seringkali kita punya rencana, kita punya rancangan, kita punya planning, kita punya jadwal, buyar. Saudara, namanya manusia. Tetapi kalau Tuhan tidak, semua rencana Tuhan pasti terjadi. Jadi orang yang mempercayai pada isi Alkitab, pada setiap perkataan Tuhan, perjanjian Allah di perjanjian lama, perjanjian Allah di perjanjian baru. Saudara, mereka akan hidup, survive, bertahan, dan berjaya. Katakan bertahan dan berjaya. Saya harus demikian. Ya. Nah, jadi saudara mesti tahu, orang yang percaya kepada janji Allah gak kecewa. Tidak kecewa. Tetapi orang yang mengandalkan pada janji manusia pasti kecewa. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya selalu menekankan hal ini. Sehingga kita bisa, satu, kita bisa hidup happy dengan Tuhan. Amin. Dua, kita bisa menerima panen setiap minggu. Katakan panen setiap minggu. Walau mustahil, tidak mustahil bagi saya. Ya, jadi saudara mesti tahu, memang perjanjian Allah itu tinggi-tinggi banget. Apa? Tinggi-tinggi banget, luar biasa sekali. Bikin orang yang tidak beriman lemes. Gak mungkin aku mencapai itu. Ya, mungkin Tuhan cuma berbohong, cuma supaya aku boleh datang kepada dia, aku percaya sama dia. Tapi tidak mungkin rasanya. Nah, ini bisikan iblis. Semua perjanjian Allah memang tinggi banget. Kalau perjanjiannya itu cuma cetek, cuma rendah, dia bukan Allah. Amin. Halo, amin apa ora? Amin. Ya, itu sebab saudara mesti tahu kenapa saya katakan perjanjian Allah itu tinggi banget. Ya, karena dia dari Allah. Jadi dia memberikan perjanjian yang gak masuk akal, yang sangat impossible. Semua katakan tetapi bila saya percaya, bertekun di dalam firman, satu demi satu, janji yang luar biasa dipenuhi dalam hidup saya. Amin. Ya, saudara, itu sebab saya mau tanya, saudara beruntung apa tidak mendengar firman? Beruntung apa tidak? Beruntung karena saudara tidak dapat yang rendah-rendah dan yang tanggung, saudara mendapat yang tinggi, yang hebat. Ya, saya yakin saudara kepingin demikian. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, mari saya ingin masuk bersama dengan Anda tentang apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Katakan 1 tahun. Ya, Ulangan 11 ayat 12, mata Tuhan mengawasi engkau dari titik-titik awal tahun sampai titik-titik akhir tahun. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Nah, itu sebab diminta apa? Itu sebab diminta di dalam ayat yang ke-13 dan 14 supaya saya dan saudara itu betul-betul dekat dengan Tuhan.
Dan tidak sampai kita jauh dan undur dari Tuhan. Kenapa? Karena kita itu dijanji, diawasi oleh mata Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara diawasi oleh polisi, saudara ketakutan. Saudara diawasi oleh Tuhan, saudara akan happy sekali. Karena kita sudah belajar bagaimana rahasianya hidup happy dengan Kristus. Amin. Ya, katakan, walaupun di luar gerimis, hati saya berkobar-kobar. Amin. Ya, jadi saudara mesti tahu, ya, itu rahasia seorang yang menerima lebih banyak dari Tuhan. Amin. Para kekasih, mari saya ingin mengajak saudara untuk masuk lebih dalam. Saudara, jadi setahun itu saudara lihat ya, ada stressing di sana, ya, ada bintang setahun, dan ada apa lagi? Rahasia bisa panen. Setiap minggu. Jadi kalau boleh saya tanya, dalam setahun saudara boleh mendapat panen berapa kali? Berapa? 52 kali. Amin. Dihitung loh, saudara. Ya, itu sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sudah bilang, kalau dia berjanji itu memang tinggi banget. Saudara, itu dia janjinya itu tinggi sekali. Kalau seseorang berjanji, seorang bos di dalam satu perusahaan atau satu toko atau satu pabrik, dia berjanji pada karyawannya, nanti ya sebelum lebaran kamu akan mendapatkan THR. Masing-masing kamu mendapat 3 bulan. Wah, di Indonesia nggak ada ini. Cuma bos ini saja yang mempunyai rencana akan memberi tiap karyawannya ya gaji ekstra 3 bulan untuk menjelang lebaran atau menjelang tutup tahun dan Natal. Saudara, dia tidak bisa menjamin bahwa perkataannya itu akan terjadi. Tiba-tiba datanglah musim virus COVID-19 kemarin. Ya, kemudian menjadi epidemi. Ya, saudara, sehingga semuanya berantakan. Bisa dituntut, tidak bisa menuntut. Ya, pegawainya tidak bisa menuntut. Karena memang keadaannya demikian. Tiba-tiba saja kita punya produksi berhenti. Hai karyawanku, jadi aku tidak bisa. Ya sudah, saudara tidak bisa menuntut apapun. Kenapa? Karena sesuatu musibah terjadi, perjanjian batal. Ya saudara, suatu musibah terjadi, perjanjian batal. Bahkan sebagian besar, mayoritas perjanjian, bila seseorang yang berjanji pada pihak pertama atau pihak kedua meninggal dunia, batal itu perjanjian. Saudara, mayoritas perjanjian demikian. Jadi saudara mesti tahu manusia terbatas. Batasnya adalah sampai dia mentok. Krisis ekonomi. Sampai dia mentok, mati. Saudara, maka selesai. Perjanjian batal. Tidak bisa. Semua katakan, tetapi saya mempunyai Allah yang dahsyat. Semua perjanjiannya pasti digenapi dalam nama Yesus. Hanya saya saja yang dituntut hidup dekat dengan Dia, beriman, hidup benar. Amin. Ya. Jadi saudara, berdasarkan Ulangan 11, 12, 13, 14, Tuhan jamin kita setahun. Katakan, Tuhan menjamin saya setahun ini. Saudara, kenapa saya tidak katakan selamanya atau seumur hidup? Bisa aja saya bilang demikian. Tetapi setahun ini harus menjadi dasar. Katakan pondasi. Dasar saya. Pengalaman pertama saya. Bahwa setiap minggu saya diberi panen. Nah ini ya. Jadi kalau kita sudah memulai tahun yang pertama ini, saudara begitu yakin dan saudara begitu pasrah kepada Dia, Dia mulai melakukan panen setiap minggu pada saudara. Maka tahun yang akan datang, kalau saya dan Anda masih ingin menikah, masih sugeng, maka saya akan memberitahu lagi, berkhotbah lagi, bahwa tahun 2025, saudara, kita akan seterusnya
Karena kita sudah ada pengalaman tahun 2024. Amin. Sudah ada pengalaman. Katakan tahun ini harus menjadi fondasi. Dasar. Saya mempercayai perjanjian yang tinggi dari Tuhan Yesus. Amin. Para kekasih, ini hal penting sekali ya. Tidak bisa kita menanjak kalau kita tidak mulai dari awal. Ya, dari trap paling bawah baru kita naik. Ya, saudara, jangan melompat, saudara akan gulung kombing. Saudara harus naik trapnya masing-masing. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, tahun ini adalah trap kita yang pertama. Saudara. Dan inilah yang dinamakan, and this is a permanent reality, yaitu realita yang permanen. Katakan, realita yang permanen adalah saya seterusnya menerima janji yang tidak berubah. Tuhan berjanji panen setiap minggu. Permanent reality, realita yang permanen, berarti sampai tahun kapanpun, sampai saya meninggal, saya tetap menerima. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya saudara, ya alokasi minggu-minggu dalam satu tahun. Ya saudara, satu tahun ada 52 minggu. Saudara, apa yang membuat 52 minggu dalam setahun kita bisa panen setiap minggu? Apa yang bikin itu? Apa dong? Ya. Nah, saya sudah jelaskan karena apa? Karena ada minggu-minggu yang ajaib. Katakan minggu-minggu yang ajaib. Ya. Yang pertama, 7 minggu sebagai tulang punggung. 7 minggu itu umat Israel disuruh pesta. Ya, 7 minggu berarti 49 hari. Dan pada akhirnya, pada keesokan harinya, hari yang ke-50 adalah hari raya Pentakosta. Ya saudara. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa tulang punggung daripada kenapa kita saben minggu bisa dan boleh dan wajib panen adalah karena ada 7 minggu. Angka 7 adalah angka sempurna. Angka apa? Sempurna. Jadi saudara mesti tahu ada 7 minggu itu berarti, wah Tuhan itu hadir di antara mereka. Saudara, dan kesempurnaan Allah itu menjadi penyebab kenapa saben minggu bisa panen. Katakan, kesempurnaan Allah itulah yang membuat saya setiap minggu saya akan panen demi nama Yesus. Amin. Hari raya 7 minggu itu dinamakan adalah Shavuot. Katakan Shavuot. Ya saudara, mulai pada tanggal 6 bulan Sivan. Bulan Sivan itu dengan Masehi adalah bulan Juni. Ya saudara, ayatnya saudara catat kemarin. Keluaran 34 ayat 22. Ulangan 16 ayat yang ke-10. Ya saudara, jadi itu adalah tulang punggungnya. Saya mau tanya, kalau seorang manusia tidak punya tulang punggung, dia bisa hidup apa tidak? Hidup, tetapi cuma beberapa jam. Dan dia harus mati. Karena tulang punggung ini terlalu rumit ilmunya. Terlalu rumit keadaannya. Ya, karena dia adalah pabrik dari hemoglobin, dari sel darah merah, juga untuk sel darah putih. Dia adalah simpul-simpul urat syaraf yang bercabang ke seluruh badan kita. Ya, saudara, nah itu kalau nggak ada itu ya orang tidak bisa tegak. Orang akan lemes dan dia tidak bisa badannya lurus semacam saudara. Tidak bisa. Ya saudara, kita tegak karena ada tulang punggung. Saudara, nah itu sebab 7 minggu ini berarti adalah dari hari Minggu
dari seminggu sampai 7 kali. 1 minggu sendiri adalah berapa hari? 7 hari. Itu berarti juga ada kesempurnaan Allah di dalamnya. Amin. Nah, ini 7 kali, saudara. Jadi ini adalah kesempurnaan Allah yang sungguh-sungguh. Ya, 7 kuadrat. Kesempurnaan Allah yang sungguh. Jadi kalau Tuhan berjanji bahwa setiap minggu kita bisa panen, kita jangan bertanya lagi. Katakan, saya nggak perlu tanya. Janji yang tinggi ini otomatis bakal terjadi pada saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, makanya saya jelaskan, angka 7 adalah angka sempurna, dan Tuhan ingin supaya saya dan Anda itu menjadikan sebagai tulang punggung kekuatan kita. Jadi saudara dan saya, kita dalam seminggu, ya saudara, apalagi pada hari Sabat, harinya Tuhan, hari Tuhan, saya dan Anda kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara setahun 52 minggu, saudara tidak absen, tetapi saudara present, hadir di hadapan Tuhan, saya percaya saudara lebih ada kemudahan untuk setiap minggu panen. Amin. Ya, enak ya datang ke gereja cuma suruh amin, amin, amin. Saudara dong opo ora. Ngerti apa tidak? Ngerti. Kalau ngerti aminnya bukan cuma begitu, harus amin. 1, 2. Ya, lumayan daripada tadi. Saudara, itu sebab kenapa saya menekankan bahwa janji kamu akan panen setiap minggu itu adalah sesuatu hal yang benar, ya, dan itu bisa terjadi ketika saudara percaya dan saudara rajin dalam setahun. Saudara juga setiap minggu, setiap hari Sabatnya Tuhan, saudara datang sowan kepada Tuhan. Maka saudara pasti, katakan saya pasti. Pasti apa? Panen setiap minggu. Kalau Anda belum mengalaminya panen setiap minggu, malam hari ini, katakan malam hari ini, saya percaya mulai minggu depan, saya akan mendapat panen ilahi yang mengatasi, menenggelamkan semua kesulitan duniawi yang membuat saya bisa muncul untuk panen dalam nama Yesus. Amin. Saudara melihat latar belakang dari slide saya ini, saudara, ibu gembala yang membuat semua gambar saya itu ibu gembala yang bikin. Nah, saudara lihat itu di atas lumbung-lumbung itu ada gandum, ada padi, ya saudara, banyak padi, saudara. Nah, itu harus terjadi pada kita. Para kekasih, pantaslah dalam setahun boleh panen 52 kali. Karena ada 1 minggu, pendahuluan 1 minggu, namanya katakan Pesah atau Paskah. Ya, jadi itu semua Paskah korban Tuhan, korban anak domba yang disembelih, dan anak domba Allah kita sudah tersembelih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi dia bangkit pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga. Dan kemudian dia masuk kembali ke dalam sorga, saudara, dan dia mencurahkan Roh Kudus, ya saudara, dan kita akan ketemu dengan dia di angkasa. Di mana? Angkasa, ya. Para kekasih, nah, minggu yang pertama yang istimewa adalah Pesah. Terdapat dalam Imamat 23, Bilangan 9 dan Bilangan 28. Lalu ada backbone-nya, ada tulang punggungnya. Ada 7 minggu Safot, yaitu hari raya 7 minggu. Itu nama Safot berarti hari raya 7 minggu.
Mungkin saudara berpikir, dari mana ya uangnya? Mereka harus berpesta. Mereka harus saling membagi kado. Tidak cuma makan-makan, tapi mereka memberi pemberian. Ya, kepada siapapun, bukan cuma sama orang miskin. Tetapi pada sesama orang. Bahkan pada orang yang kaya, kalau dia tergerak, dia harus memberikan persembahan. Dia memberikan kado. Nah, jadi 7 minggu 49 hari adalah hari di mana tidak ada egoisme. Tidak ada keakuan. Tidak ada semua milikku, enggak ada. Aku akan memberi kepada kamu. Saudara bisa bayangkan. Inilah tulang punggung di mana orang bisa panen setiap minggu. Katakan, bila saya mempunyai pikiran tidak egoistis. Jadi orang yang tidak punya tulang punggung adalah orang yang punya pikirannya egoistis. Dia sama dengan tidak punya tulang punggung. Tetapi orang yang tidak egois tapi dia ingin memberi. Dan dia suka memberi. Dan dia mencintai jiwa-jiwa. Siapapun. Maka ini orang akan istimewa dia memberi kepada Tuhan nomor 1. Mengembalikan persepuluhannya. Dari 90% yang sisa dia masih berkorban lagi. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya. Nah, ini orang tidak ada egoistis sama sekali. Orang yang sedemikian inilah mempunyai kekuatan di bidang apapun dia. Ekonominya, kebahagiaan rumah tangga, masa depan hari tua, jaminan hidup. Dia mempunyai kekuatan. Ini adalah kekuatan saya. Bilang, bila saya membuang egoistis. Saudara ya, dan ini adalah pelajaran yang penting sekali. Sehingga semua dimulai dengan Pesach, Jumat Agung, anak domba Allah yang disembelih, yang kita peringati dalam Paskah, saudara. Dan kemudian ini menjadi kekuatan Savot. Kenapa bisa jadi Savot? Karena sudah ada yang mati. Siapa yang mati? Yesus Kristus disalib. Sudah. Sehingga dengan kekuatan korban Pesach inilah kita bisa melakukan Savot. Ya saudara, saya tidak bisa bayangkan. Tidak semua orang punya uang. Saudara, orang kaya cuma sedikit. Tetapi mereka harus memberikan persembahan ataupun memberikan kado, hadiah pada semua orang. Saudara bisa bayangkan. Uang dari mana itu? Itu adalah urusan Tuhan. Kalau saudara mulai mikir, saya harus berbuat, saya harus berkorban, atau saya harus mengembalikan persepuluhan saya, atau saya harus memberikan sesuatu pada orang-orang yang membutuhkan. Terus saya dari mana uangnya? Bisa saudara jawab, dari mana uangnya? Dari mana? Halo. Ya, dari berkat Tuhan. Kalau ada satu rumah tangga, dia memberikan banyak hadiah, dia memberikan banyak korban. Jangan lupa pada hari raya Savot itu, mereka pada hari Sabatnya, hari yang ketujuhnya, mereka memberikan korban, persembahan. Yang miskin memberi sepasang burung dara untuk disembelih. Dan darahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Yang lumayan punya harta menyembelih seekor domba. Apa? Domba. Sembelih. Darahnya mengucur dan dipersembahkan pada Tuhan. Dagingnya dibagi untuk imam-imam dan para orang Lewi dari suku Lewi. Kalau dia kaya, dia harus menyembelih seekor lembu. Ya, dagingnya lebih banyak, darahnya lebih banyak. Nah, dia harus melakukan itu, saudara. Jadi tidak ada hambatan orang, pada waktu itu tidak boleh ada orang bilang, aku miskin, jadi aku nggak bisa korban. Tuhan berkata kalau kamu miskin, kamu bisa korban. Beli sepasang burung merpati. Saudara, saya yakin anak kecil juga dengan uang sangunya bisa beli. Ya, bukan burung yang mahal, tapi untuk dikorbankan.
Semua orang pasti bisa berkorban. Karena dengan korbannya Tuhan memberkati dia. Amin. Lihat, kalau saudara mau demikian, benar-benar 1 minggu itu Tuhan memberkati saudara luar biasa. Jadi setahun berapa minggu saudara diberkati? 52 minggu. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan diawali dengan Pesah, lalu backbone-nya, tulang punggung, diakhiri dengan hari raya Sukot. Katakan Sukot. Sukot adalah hari raya pondok daun, di mana umat Israel harus meninggalkan rumah mereka. Ya, saudara, karena mereka itu sudah bangun rumah. Lalu mereka, kata Tuhan, kalau kamu begini terus kamu jadi sombong deh. Jadi aku akan menentukan 1 minggu di mana kamu harus keluar dari rumahmu dan kamu membuat pondok daun. Bikin apa? Pondok daun. Saya mau tanya, kalau pondok daun itu membutuhkan bata berapa trek? Triplex berapa? Seng berapa? Perlu apa tidak? Kenapa kok tidak? Karena cuma pondok dan daunnya bisa ambil dari pohon-pohon. Ya, ada digantungi buah-buahan juga di sana sehingga pondok ini menjadi meriah. Tidak ada bahan bangunan. Cuma daun. Apa saudara? Ranting dan daun dan buah. Tidak ada materi bangunan sama sekali. Apa artinya? Saudara, minggu yang terakhir yang menutup 1 tahun adalah Sukot. Artinya Tuhan ingin supaya kita ini berteduh, hidup, damai dan ayem dan sejahtera di bawah pemeliharaan Allah. Daun-daunan ini adalah manifestasi, kenyataan dari perbuatan tangan Allah. Saudara, kalau saudara mempelajari tentang daun-daunan, tentang pohon-pohonan, ya saudara, tentang botani, maka saudara kita akan mengetahui di dunia ini banyak yang aneh-aneh. Tanaman yang aneh. Saudara, untuk apa? Untuk memberi makanan buat manusia dan binatang. Nah, di sini kita melihat bahwa Sukot artinya kita disuruh keluar dari bahan bangunan, ya saudara, semua bahan bangunan, dan kita kembali kepada pemeliharaan Allah di Taman Firdaus. Jadi saya perlu menjelaskan ini perjalanan kita. Saya minta saudara paham, dimulai dari Pesah. Pesah adalah Paskah, korban Yesus. Terus kemudian kita Savot, 7 minggu. Ini namanya apa? Tulang punggung, backbone. Supaya kita boleh berbuah dengan lebat, kita mempunyai pabrik-pabrik darah yang bagus, di mana kita mempunyai antioksidan yang bagus, saudara, untuk seluruh hidup kita dari dosa dan duniawi. Dan perjalanan ini akan membawa kita masuk ke Taman Eden yang mulia, Yerusalem baru.